pemirsa GKK TV yang terkasih, selamat bertemu kembali di acara Music Corner. Puji Tuhan, setelah Music Corner tayangan perdana sudah tayang beberapa waktu yang lalu. Nah, di episode kali ini kita bertemu kembali. Pada episode yang pertama kita sudah membahas tentang tahap-tahap proses produksi suatu musik. Di episode kali ini kita akan membahas tentang peralatan yang digunakan untuk proses produksi musik. Seperti yang kita tahu, teknologi berkembang dengan begitu cepat dan luar biasa. Teknologi ini juga perkembangannya terjadi pada dunia musik. Kalau dulu, seorang musisi harus menyewa studio rekaman untuk memproduksi suatu musik atau lagu. Tapi tidak lagi, karena zaman sekarang seorang musisi bisa memproduksi musik hanya di rumah saja, dan juga dengan peralatan-peralatan yang tidak mewah. Untuk membahas mengenai peralatan-peralatan musik ini, mari kita bahas bersama dengan Ko Leo. Yuk kita temui beliau, kita ajak ngobrol-ngobrol beliau. Yuk! Ut, ayo masuk sini Ut. Ko Leo, apa kabar? Baik Ut, ayo duduk. Iya, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih kok untuk bahas tentang episode Music Corner. Ya. Iya, gini kok, kan di tayangan yang perdana itu, Ko Leo udah menjelaskan kepada kita tahap-tahap proses produksi suatu musik atau lagu. Nah, di episode kali ini kita mau nanya-nanya nih kok tentang peralatan-peralatan yang digunakan untuk proses produksi musik. Oke. Karena kan sekarang ini sudah kita sering dengar istilah home music production. Betul. Nah, kita mau tanya-tanya peralatannya apa sih yang bisa digunakan untuk seseorang yang mau membuat suatu studio musik di rumah. Tapi peralatan-peralatannya jangan yang canggih sama mewah seperti yang ada di studio rekaman. Kita mau peralatan-peralatan yang bisa digunakan dan sesuai dengan budget kita gitu kok. Ya. Oke, pertama-tama puji Tuhannya ya, kok Music Corner lanjut di episode kedua. Oke. Kita berdoa supaya Music Corner akan terus berlanjut di episode-episode lain yang menarik dan memberkati. Nah, sekarang saya akan coba sharing tentang peralatan-peralatan musik atau studio musik di rumah. Ya, pertama-tama saya sampaikan dulu bahwa ada dua jenis studio musik di rumah. Yang pertama adalah yang disebut dengan bedroom studio. Namanya saja sudah bedroom. Jadi selain fungsinya untuk produksi musik, ruangan itu juga berfungsi untuk tidur. Contohnya seperti ini nih. Nah, yang kedua adalah yang disebut dengan dedicated home studio. Nah, jenis ini menggunakan salah satu ruangan di rumah kita, ya, tapi didesain khusus untuk produksi musik. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah kok letak perbedaannya apa ya, selain satu ada ranjang, satu nggak ada ranjang? Ya, perbedaan yang paling mendasar antara keduanya adalah biasanya kalau bedroom studio tidak menggunakan treatment akustik. Ya. Ya, tidak pakai peredam sampai bagaimana gitu ya. Kalaupun pakai hanya sederhana saja. Nah, kalau yang dedicated studio itu biasanya sudah menggunakan treatment akustik yang lebih baik dan lebih serius gitu. Seperti menggunakan penyebar atau diffuser, peredam untuk bass dan sebagainya, dan juga ada ruangan khusus untuk take vokal. Ya, ruangan khusus untuk take vokal. Kalau bedroom tidak ada, gitu. Ya. Jadi perbedaannya itu. Selain itu juga peralatan-peralatan di bedroom studio biasanya lebih sederhana dibandingkan dengan yang dedicated. Nggak banyak gitu ya, Tidak terlalu banyak. Nah, tadi di slide tadi ada beberapa peralatan tuh. Apa aja kok peralatan yang dibutuhkan? Ya, begini. Peralatan apa saja atau berapa banyak peralatan yang dibutuhkan sebenarnya tergantung dari kebutuhan si musisi itu sendiri atau si pemusik itu sendiri. Tapi paling tidak ada peralatan-peralatan wajib yang harus disediakan. Peralatan musik, produksi musik dibagi dua, yaitu hardware dan software. Kita bahas dulu yang hardware ya. Siap loh. Nah, begini,
Karena produksi musik zaman sekarang sudah berbasis digital, maka peralatan pertama yang wajib disediakan adalah satu unit komputer. Oh, komputernya itu mesti laptop kah atau PC atau Mac? Semuanya boleh. Oh, Semuanya boleh. Oke. Tapi memang pada prakteknya atau pada kenyataannya produksi musik profesional kebanyakan menggunakan Mac. Ya. Tapi tahu sendiri kan. Mahal kok. Mahal. Iya. Nah, Mac. Jadi pakai PC atau laptop juga boleh. Spesifikasinya gimana kok? Ada yang khusus nggak kok? Ya. Untuk spesifikasi PC atau komputernya ini ada. Jadi secara ringkas boleh saya sampaikan. Yang pertama adalah prosesor. Minimal Intel i5. Oke. Minimal Intel i5. Kemudian memori atau RAM-nya minimal 8 GB. Kemudian VGA card atau video card-nya minimal 2 GB. Nah, itu spesifikasi minimal untuk sebuah komputer. Nah, kira-kira berapa ya kok budget yang harus disediakan kalau untuk komputer ini? Relatif ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, kisaran 10 sampai 15 juta sudah bisa kok. Itu udah yang bagus ya kok? Sudah. Dan komplit. Sudah bisa dipakai untuk produksi musik. Kalau laptop mungkin lebih mahal ya. Ya. Ya, kalau laptop pasti lebih mahal daripada PC. Betul. Kalau gitu peralatan berikutnya apa lagi tuh kok? Ya, peralatan berikutnya setelah PC yaitu audio interface. Apa itu kok audio Nah, interface? ini kebetulan saya bawa contoh audio interface-nya. Nah, seperti ini. Audio interface itu adalah istilah lain untuk sound card. Oh. Kan kalau di PC atau di laptop sudah ada sound card di motherboard yang bawaan dari motherboard gitu. Ya sudah ada. Jadi kita bisa dengar musik, bisa dengar apa di sini gitu ya. Nah, tapi kalau untuk produksi musik sound card bawaan dari PC atau laptop kita itu tidak memadai. Oh gitu. Untuk produksi musik Iya. karena dia banyak keterbatasan. Oleh karena itu maka digunakanlah ini audio interface. Seperti ini bentuknya. Nah, di audio interface ini sudah ada soket untuk mikrofon ya, dan juga untuk alat musik atau apa. Ini audio interface-nya dikonek ke PC atau ke laptop lewat USB. Jadi audio interface di laptop atau sound card di laptop sudah kita tidak pakai lagi, kita pakai di sini. Oh, begitu. Ini standar produksi musik. Iya. Pakai audio interface seperti ini. Ini harga satu unitnya berapa ya kok? Tergantung. Biasanya semakin banyak input, Ya. dan semakin banyak output, biasanya makin mahal. Ya. Oh ya, saya untuk audio interface saya mau mengingatkan satu hal ya. Saat ini nih banyak audio interface yang harganya di bawah 1 juta, bahkan cuma 300 ribuan gitu loh. Untuk ini saya menganjurkan tolong jangan membeli audio interface yang harganya terlalu murah. Oh, kenapa kok? Satu, banyak keterbatasan. Kedua, kualitas suaranya nggak bagus. Gitu. Nyesel ya kalau beli. Jangan beli mentang-mentang murah lalu udah beli. Gitu. Jangan. Nanti cuma malah jadi buang uang. Oh, ya. Berarti pemirsa, untuk audio interface kita harus lupakan pendapat, nggak apa-apa murah, yang penting bagus, itu nggak ada. Kita harus tahu ada harga, ada kualitas, bukan begitu kok? Betul, ya. Peralatan selanjutnya apa ya kok ya? Nah, PC, laptop, audio interface sudah ada. Ya. Kemudian kita butuh speaker monitor atau studio monitor. Oh. Kita kan perlu mendengar apa yang kita mainkan, Betul. apa yang kita rekam. Iya. Nah, untuk proses produksi musik, kita membutuhkan speaker monitor yang didesain khusus untuk produksi musik. Speaker monitor yang digunakan untuk produksi musik ini beda dengan speaker biasa, gitu. Bedanya gimana? Gini, speaker monitor atau speaker yang digunakan untuk produksi musik itu harus memiliki karakter jujur. Jujur, artinya jujur apa maksudnya?
tidak ada pewarnaan di semua rentang frekuensi. Nggak ada pewarnaan di bass, tidak ada di mid-nya, tidak ada di high. Semua sama rata. Jadi apa yang kita dengar, apa yang direkam, dan apa yang kita dengar sama. Itu harus jujur. Kan kamu pernah dengar ya, ada pemirsa juga mungkin pernah mendengar ada speaker yang ada embel-embelnya boom bass, bass boost lah, apa segala macam. Nah, speaker itu sudah mengalami pewarnaan atau penambahan di frekuensi bass. Oh, gitu. Frekuensi bassnya dia udah nambah, begitu ya. Jadi kalau speaker monitor khusus untuk produksi musik tidak ada pewarnaan, semua sama frekuensi, semua rentang frekuensi sama. Ya. Oh gitu ya kok ya. Tadinya saya udah penasaran nih, apa maksudnya ada karakter jujur kaitannya dengan proses produksi musik? Gini deh, saya kasih contoh gini. Saya misalkan pada saat proses produksi mixing dan mastering gitu ya, ini kaitannya di situ nih, di mixing dan mastering. Saya kasih contoh gini. Kita take vokal penyanyi A yang kebetulan memiliki karakter suara yang agak ngebas. Karakter suaranya dia agak ngebas. Nah, pada saat sudah tracking dan pada saat kita di mixing, orang yang memix suara dia itu mendengarkan suara si A itu di speaker yang biasa, yang mungkin kebetulan ada penambahan level di bass. Kamu bisa bayangkan, suara vokal si penyanyi A nya sudah ngebas, kemudian kita dengarkan di speaker yang bassnya ditambah. Kamu bisa bayangkan di suara kayak bagaimana itu suara si penyanyi A itu bung bass duluan, gitu kan? Iya benar kok. Nah itu dia. Jadi kenapa kita harus pakai studio monitor? Kalaupun pada saat kita dengar di studio monitor dia agak ngebas, si mixing engineer mungkin akan sedikit mengurangi, kalau sampai dikurangi terlalu banyak gitu. Kalau dia dengar di speaker yang sudah ngebas, wah dia akan kurangi banyak. Begitu didengar di studio monitor, suaranya jadi kurang bass, jadi cempreng suaranya karena terlalu banyak dibuang bass. Itu yang dimaksud jujur. Jujur. Gitu. Iya, paham deh sekarang. Nah, kalau pakai headphone aja bisa nggak kok? Ya boleh. Walaupun sebetulnya tidak direkomendasikan pakai headphone, tapi ya bisa saja. Cuma pemilihan headphone-nya harus tepat. Gini, ada dua jenis headphone untuk produksi musik. Ya. Yang pertama close back dan yang kedua adalah open back. Gitu. Close back microphone untuk tracking atau recording. Kalau penyanyi itu lagi take vokal, ya dia pakai close back. Gitu. Atau pakai close back. Pakai close back. Kalau pada saat saya mixing atau saat mastering, saya pakai yang open back. Begitu. Oh, bedanya apa ya kok ya? Bedanya begini. Kebetulan ini yang saya punya ini adalah yang close back. Oh, ini close back nih. Ini close back. Kalau kita pakai, ya, kita pakai close back itu sangat bagus mengisolasi suara. Oh, jadi kayak ngeredam. Ngeredam. Wah, benar-benar kedap banget. Kedap ya. Gitu, ya. Tapi kalau yang open back itu tidak bagus, tidak terlalu bagus mengisolasi suara, tapi kualitas suaranya bagus. Jauh lebih bagus daripada yang close back. Oh, begitu ya kok ya. Kalau gitu ada nggak kok headphone yang bisa digunakan untuk tracking sekaligus mixing? Pada prakteknya kebanyakan orang menyediakan dua, untuk recording sama untuk mastering atau mixing. Oh, udah pasti dipisah ya? Ada semi open back namanya, tapi pengetahuan saya semi open back itu cuma untuk mendengarkan musik. Untuk mendengarkan musik aja. Oke, mendengarkan musik. Kamu pakai iPad atau pakai apa? Nah itu pakai. Bukan untuk produksi musik. Oke kok. Komputer, audio interface, headphone, studio monitor. Abis itu apa lagi kok? Iya, abis itu peralatan berikutnya adalah mikrofon. Nah, ini dia. Mikrofon kita harus menggunakan mikrofon yang didesain khusus memang untuk recording. Salah satu contohnya ya seperti ini ya. Gede kayak begini. Tapi gini ya, karena mikrofon ini agak complicated ya, banyak jenisnya, banyak karakternya.
mungkin perlu dipikirkan nanti Music Corner di episode berikutnya khusus membahas tentang mikrofon. Karena kalau kita bahas di sini, wah, terlalu panjang. Oh, catat pemirsa, berarti kita harus membuat satu episode yang khusus membahas tentang mikrofon. Oke kok, peralatan selanjutnya apa kok? Ya, peralatan selanjutnya adalah alat musik, sudah pasti. Piano kah, gitar, keyboard, dan seperti biasa, dan yang lain. Oh, nah saya mau tanya tuh kok. Kalau keyboard controller itu apa sih? Terus fungsinya sama nggak sama keyboard biasa? Ya, oke. Saya jelaskan. Kebetulan saya lagi bawa mini keyboard controller saya. Nih, ya. Iya, betul-betul mini tapi sepertinya komplit ya. Ya. Tapi di keyboard ini kamu tidak akan menemukan suara gitar, piano, drum dan sebagainya, nggak ada sih. Blank ini. Oh, kalau gitu suaranya dari mana kok? Nah, suaranya ini ya, keyboard controller ini kita connect ke komputer atau ke laptop kita. Nah, suaranya kita ambil ya dari suara-suara yang sudah kita masukkan ke laptop atau ke PC kita. Gitu. Oh, suaranya. Gitu ya. Jadi dalam produksi musik itu ada yang namanya VST, yaitu singkatan dari Virtual Studio Technology. Itu adalah satu teknologi yang membuat alat musik menjadi satu software. Jadi software bisa kita install, misalkan grand piano, misalkan gitu. Kita nggak mungkin memakai grand piano dengan di rumah, gitu ya. Nah, kita bisa pakai virtual. Pakai virtual, jadi itu bisa disimpan di PC kita atau di laptop kita, dan kita mainkan lewat keyboard controller kita. Dan suaranya ke grand piano. Oke. Dan satu lagi, dia sekarang ini berbasis sample. Sample itu begini, misalkan suara biola ya. Iya. Ada yang main biola, nggak ada apa gitu, direkam. Nanti nggak ada apa lagi, direkam terus direkam. Itu nanti diolah secara digital, kemudian jadi software. Mungkin kamu, saya bisa mainin. Walaupun kita nggak bisa main biola, tapi kelihatannya, suara biola. Asli loh, itu suara asli loh. Iya. Bukan buatan, itu suara asli karena memang direkam dari suara instrumen asli. Gitu. Itu yang namanya VST. Mahal nggak ya kok kalau VST instrumen itu? Otomatis lebih murah daripada instrumen sebenarnya. Iya, betul. Contoh aja deh, keyboard sekarang harga 20-30 juta gitu ya. Kalau VST instrumen yang paling mahal yang pernah saya pakai sekitar 4 juta. Oh. Satu lagi deh, saya tambahin, grand piano. Iya. Grand piano harganya ratusan juta loh. Iya, mahal sekali. Mahal sekali grand piano. Tapi kalau ada virtualnya grand piano itu jauh lebih murah. Suaranya sama lagi ya. Saya pernah punya VST ya, software itu piano yang mahal itu namanya Steinway. Ya. Steinway itu 300-400 juta. Saya waktu itu beli cuma 3 jutaan. Itu suara Steinway. Suara Steinway piano. Saya main. Gitu. Kalau yang tahu ya, ini suara Steinway. Padahal dari VST itu. VST. Oh, oke kok. Nah, kok hardware apa lagi sih yang dibutuhkan? Ya, peralatan-peralatan wajib udah ya, tadi PC, audio interface, monitor, mikrofon, keyboard controller. Ada peralatan-peralatan lain sebagai pendukung. Contohnya seperti kayak vocal booth, ya. Kemudian ada pop filter untuk mikrofon. Ya, vocal booth itu jadi gini, kalau kamu di rumah kamu nggak punya ruangan khusus untuk cek vokal, untuk take vokal, itu ada satu alat bentuknya setengah melingkar begini, gitu. Jadi mikrofonnya di tengah begini. Nanti ada di gambar, ya. Nanti ada di slide, pemirsa bisa melihat. Nah itu vokal. Nah itu aksesoris. Gitu, ya. Oke kok. Nah yang berikutnya adalah software. Software. Gitu. Kita butuh software untuk recording atau tracking. Ya, itu yang disebut dengan DAW.
digital audio workstation. Ya. Contohnya seperti ini ya. Ada di slide, nanti kita lihat. Nah, DAW ini merekam data audio, kamu nyanyi, kemudian data MIDI atau dari virtual instrument tadi, gitu, semua track by track, terus, gitu. Kemudian nanti proses selanjutnya mixing apa dan sebagainya ya di DAW itu. Oh, saya pernah lihat tuh kok di studio rekaman DAW itu. Jadi sekarang udah nggak perlu lagi alat rekam yang canggih-canggih itu. Mungkin saya tahu yang kamu maksud. Pakai pita besar gitu. Iya, betul kok. Pakai pita. Iya. Sekarang sudah tidak lagi. Jarang sekali gitu ya. Karena pita besar itu mahal. Iya, betul. Mahal. Saya pernah lihat di internet merek Tascam itu 16 track $9.000. Waduh, mahal banget ya kok ya. $9.000. Sedangkan kalau pakai DAW 8 juta, 10 juta. Oh, bedanya jauh banget ya softwarenya ya. Jauh, bedanya jauh. Gitu. Tapi jangan salah, ada studio-studio besar yang sekarangnya towernya balik lagi. Iya, betul kok. Pakai pita. Pakai pita lagi. Karena menurut mereka begini, DAW suaranya kayak mesin. Iya. Terlalu digital, gitu loh. Kalau pakai pita itu ada distorsi sedikit dan suaranya tuh lebih hangat, lebih apa gitu, itu menurut mereka. Oh gitu ya Pak. Ada sebagian besar yang balik ke itu untuk trackingnya, tapi nanti setelah itu prosesnya baru secara digital lagi, gitu. Dibalikin lagi ke dia. Oh oke kok. Nah kok terakhir ya kok ya, kira-kira berapa besar sih budget yang dibutuhkan kalau kita mau buat home music production di rumah? Wah, susah ya. Iya. Kalau untuk pemula mungkin 20-30 juta ya. Oh, itu udah komplit semua? Saya tidak bilang komplit, tapi sudah bisa jalan. Sudah bisa membuat produksi musik di rumah. 20-30 juta. Tapi ya jangan memiliki biayanya, kan kita bisa beli cicil ya. Oh iya betul. Dulu, komputernya dulu lah ya. Nanti kita beli apa, nambah lagi. Terus yang utama ini ya kok? Nah, yang utama aja komputer, apa tadi? Audio interface. Ini. Oh ya ini yang gitu, ya kan? Atau kalau musisinya pemain gitar ya punya gitar. Nyicil deh. Pelan-pelan. Saya sendiri juga di rumah nyicil. Berapa nambah ini, ada dana lebih, nambah ini, nambah apa. Toto komplit ya kok? Ya, pada akhirnya jadi komplit. Kalau soal biaya ya udah nggak tahu lah ya, gitu ya. Bos kita, ya jangan kita hitungin gitu ya. Tapi yang pasti adalah kita bisa membuat produksi musik dengan baik, walaupun cuma di rumah. Oh iya betul. Kita nggak perlu ke studio rekaman yang sewanya mahal. Per shift-nya, saya nggak tahu sewa studio rekaman per jam sekarang, ya per jam ya sekarang ya. Kalau dulu shift iya. 5 jam, 6 jam, berapa? Iya. Belum lagi bayar orangnya, buat mixing satu lagu berapa, buat mastering satu lagu berapa. Sekarang kita bisa lakukan di rumah saja. Betul. Di rumah saja. Wah kok terima kasih banyak nih kok. Sama-sama. Udah mau sharing kepada kita semua tentang peralatan studio musik di rumah. Nah mungkin pemirsa yang berkenan atau berminat ingin mendirikan studio musik di rumah, jadi bisa tahu peralatan apa aja sih yang dibutuhkan dan berapa budget yang harus disediakan. Nah pemirsa, berakhir sudah tayangan episode Music Corner pada kali ini. Terima kasih kepada pemirsa GKK TV yang sudah menyaksikan acara ini. Dan Music Corner akan hadir kembali dengan episode menarik lainnya, tentunya seputar dunia musik. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.